Oke, untuk ujian tesis Mas Ahmad Hajar akan diuji oleh tim penguji. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Kusrini MKOM, yang kedua nanti adalah Bapak Dr. Andi MKOM, dan yang ketiga adalah saya. Nah, Mas Hajar nanti diberi waktu 10 menit untuk bisa memaparkan secara singkat eh, hasil tindak lanjut catatan sebenarnya hasil penelitian tesis ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Oke, ujian tesis ini ada nilainya yang nanti apa eh, lulus minimal nilainya B. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Hajar bisa lancar, bisa baik dalam menjawab semua hal yang dikonfirmasi oleh tim penguji. Oke, monggo bisa di-share file presentasinya supaya lebih lancar, lebih tenang sebelum presentasi sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Monggo, Mas. Terima kasih, Prof. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, Prof? Nah, Ya. baiknya Ini langsung atau nunggu? kita bisa mulai. Sudah diizinkan oleh Prof. Rini, nanti Oh ya. Pak Dr. Andi segera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tindak lanjut dari uh, seminar kemarin. Jadi untuk rumusan masalah, kemarin rumusan masalah 1 dan 2 secara makna sama. Di sini rumusan masalah yang kedua saya ganti dengan kapan sebaiknya menggunakan full text sort, mode Boolean, dan with query expansion. Kemudian selanjutnya di landasan teori, untuk tindak lanjut dalam kajian pada hasil masing-masing RM, lalu perlu dijelaskan secara mendalam secara algoritma. Di sini saya menambahkan eh, rumus atau algoritma yang digunakan SQL dalam pencarian full text. Jadi di dalam dokumentasi MySQL, MySQL menyebutkan dia menggunakan ranking dengan vector space untuk query full text biasa. Rumus klasik yang biasa digunakan adalah W sama dengan TF kali IDF, di mana W itu adalah bobot, TF adalah frekuensi term, IDF adalah frekuensi dokumen. Kemudian MySQL menggunakan varian dari formula klasik tadi dan menambahkan beberapa perhitungan untuk faktor normalisasi. Rumus dari MySQL terlihat seperti berikut. W sama dengan log DTF plus 1 dibagi sum DTF dikali U 1 plus 0,0115 kali U dikali log N dikurangi NF dibagi NF, di mana DTF adalah jumlah berapa kali term muncul di dokumen. Kemudian sum DTF adalah total dari log DTF plus 1 untuk semua term di dokumen yang sama. U adalah jumlah term unik yang ada di dokumen. N adalah jumlah total dokumen. Dan NF adalah jumlah dokumen yang mengandung term. Jadi rumus tadi itu dibagi jadi 3. Bagian depan rumus dasar, bagian tengah. Uh, jadi bagian depan ini ada rumus dasar, bagian tengah faktor normalisasi, yang terakhir adalah pengganda global. Nilai 0,0115 ini adalah nilai yang digunakan, nilai pivot yang digunakan oleh MySQL. Maaf, Prof, ada adzan, bisa berhenti bentar.
Eh, saya lanjutkan. Jadi nilai 0,0115 ini adalah pivot unique yang digunakan oleh MySQL. Contoh penggunaan rumusnya, jadi pertama-tama kita bikin tabel artikel di mana ada ID, title, sama body. Kemudian datanya ada 6, seperti terlihat ini. Jadi untuk term tutorial itu muncul di dokumen pertama sebanyak 1 kali. Kalau dilihat di dokumen pertama ini, tutorial muncul 1 kali. Tutorial muncul 1 kali, maka DTF adalah 1. Terus kemudian term unique yang ada di dokumen nomor 1 tadi, itu ada 5, yaitu ini. MySQL, tutorial, DBMS, TEN, sama database. Untuk for ini nggak termasuk unique karena dia termasuk stop word. Maka U sama dengan 5. Jika dijabarkan pakai rumus yang tadi, didapat bobot sekitar 0,9456265. Jadi untuk bobotan tadi adalah 0,9456265 di dokumen pertama. Kemudian untuk pengganda global, yaitu yang rumus yang ketiga, yang bagian terakhir, diketahui bahwa total row adalah 6. Jadi total row datanya ada 6. Kemudian maka N adalah 6. Kemudian tutorial dia muncul di 2 row atau NF2. Tutorial ini muncul di sini 1, ini yang kedua. NF sama dengan, maka pengganda globalnya kalau dihitung mendapatkan 0,6931472. Kemudian dalam mengambil data, rumus yang digunakan adalah R sama dengan W kali GF, di mana W adalah bobot kali pengganda global, yaitu 0,94566265 dikali 0,6931472. Dan GF adalah jumlah term yang muncul di query. Jadi saat melakukan pencarian dengan term tutorial, maka GF sama dengan 1. Kalau dihitung pakai rumus tadi, maka dapat nilai R adalah 0,6554383. Untuk pembuktiannya, kita bisa menjalankan query select match title body again tutorial SR from article limit 1. Didapatkan nilai yang sama dengan perhitungan yang tadi. Kemudian untuk alur penelitian, menindaklanjuti perlu disajikan gambar alur penelitian secara lengkap. Kemudian ditambah jeda ketika tes query dan insert. Alur penelitiannya menjadi seperti berikut. Dimulai dari start, kemudian studi literatur, setelah itu identifikasi masalah, setelah identifikasi masalah, dilanjut dengan pembuatan script scraper marketplace Shopee. Dimulai dengan mendapatkan kategori, list kategori, kemudian halaman kategori. Setelah mendapatkan halaman kategori, dilanjut dengan mendapatkan masing-masing kategori. Kemudian di looping untuk masing-masing kategori. Jika kategorinya ada, maka dilanjut dengan mendapatkan list produk berdasarkan kategori. Setelah mendapatkan list produk, dilanjut perulangan. Kemudian untuk masing-masing produk, kita ambil detail produknya. Setelah mendapatkan detail produk, disimpan di database, kemudian lanjut ke menjalankan script scraper. Pada proses ini ada 2. Yang pertama menjalankan background worker, yang kedua menjalankan script. Nanti scriptnya ini akan berjalan di background. Kemudian pada proses pengumpulan data, ini merupakan perulangan dari menjalankan script sampai didapat
jumlah data yang sesuai jumlah data sesuai dengan yang diinginkan. Setelah mendapatkan jumlah data yang sesuai dengan yang diinginkan, dilanjut dengan pengujian query. Pengujian query ini dimulai dengan pembuatan test table. Setelah test table dibuat, lanjut ke memasukkan 1.000 data dari hasil scraping tadi ke test table. Setelah itu ditunggu proses indexing. Setelah proses indexing selesai, dilanjut dengan test query di test table tadi. Lalu hasilnya disimpan di database. Kemudian dicek apakah masih ada data yang belum dites. Jika masih ada data yang belum dites, lakukan perulangan dari insert 1.000 data sampai seluruh data sudah dites. Setelah seluruh data dites, dilakukan dokumentasi hasil penelitian dan selesai. Untuk hasil penelitian, tindak lanjut untuk RM2 bisa dikembangkan ke pengujian yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi sebelum melakukan pengujian mode Boolean dan with query expansion, penulis menyiapkan 10 data. Eh, Data pertama itu jenis data ponsel Samsung Note 9 itu ada dua data. Terus ada case ponsel Samsung Note 9 ada dua data. Kemudian ponsel Redmi Note 9 itu ada satu, case ponsel Xiaomi Redmi Note 9 ada satu, sticky note ada satu, dusbox ponsel Samsung ada satu, buku Pocket Note ada satu, charger Samsung Note ada satu. Datanya kurang lebih seperti ini. Kemudian dengan menggunakan mode Boolean, kita bisa secara eksplisit hanya mencari ponsel Samsung Note dengan query seperti berikut. Jadi select bintang from product index where name description again ini plus Samsung plus Note, main Xiaomi, main softcase, main dus, main case, main charging Samsung in Boolean mode. Didapatkan dua data sesuai dengan yang kita inginkan, dua ponsel Samsung Note 9. Jadi main ini hanya untuk plus ini artinya menyertakan keyword Samsung, minus ini artinya tidak menyertakan Xiaomi. Kemudian untuk mode with query expansion hasilnya sama dengan mode natural language. Hanya saja jika menggunakan mode with query expansion, pencarian dilakukan 2 kali sehingga bisa menghasilkan hasil pencarian yang lebih banyak. Ini sangat berguna jika kita hanya memiliki sedikit keyword, kemudian kita tidak tahu secara spesifik data apa yang dicari. Contoh pencarian node dengan mode with query expansion bisa dilihat pada gambar berikut. Query-nya select from tab product index where match name description again node with query expansion. Didapatkan data seperti berikut. Kesimpulannya masih sama seperti yang kemarin. Kesimpulan pertama, pemberian indeks pada tabel meningkatkan proses eksekusi query lebih cepat dibanding pada tabel yang tidak berindeks. Pada saat jumlah data 466.000, lama eksekusi pencarian satu keyword pada tabel product index dengan mode natural language adalah 89,14 milisecond. Sedangkan pada tabel produk non-index yang tidak dikasih indeks adalah 2.487,03 milisecond. Jadi terjadi peningkatan sebesar 2.790,03%, yang artinya pencarian pada tabel produk indeks jauh lebih efisien dibanding pencarian pada tabel produk non-indeks. Kemudian yang kedua, eksekusi query pencarian satu keyword pada tabel produk indeks dengan mode with query expansion itu sangat lambat dibanding pada tabel produk non-indeks. Pada saat jumlah data 466.000, lama eksekusi query
pencarian satu keyword pada tabel product index dengan mode with query expansion itu sekitar 279.880,58 milisecond. Sedangkan pada tabel produk non-index yang tidak diberi indeks adalah 420,96 milisecond. Jadi terjadi perlambatan sebesar 11.253,61%, yang artinya pencarian pada tabel product index dengan mode with query expansion sangat tidak efisien jika dibandingkan dengan pencarian tabel produk non-index. Yang ketiga, dampak dari pemberian indeks pada tabel adalah proses insert menjadi lebih lama dibanding pada tabel yang tidak diberi indeks. Pada tabel produk indeks, ketika datanya ada 466.000, lama insertnya adalah sekitar 6.560,69 milisecond. Sedangkan pada tabel produk non-indeks adalah 420,96 milisecond. Kemudian kesimpulan yang terakhir, mode Boolean sangat berguna jika kita akan melakukan pencarian secara spesifik. Sedangkan mode with query expansion sangat berguna ketika kita tidak tahu secara spesifik data yang akan kita cari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Hajar. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan arahan-arahan. Kita mulai dengan Prof. Rini. Monggo Prof. Oke, baik, terima kasih Prof. Emma. Selamat siang Pak Hajar. Selamat siang, Prof. Sehat dan semangat ya. Iya, Prof. Iya, ini kayaknya kurang semangat loh. Ujiannya kayak Habis rasa-rasan ini. habis ini, Prof, habis demam kemarin. Oh gitu. Oke, tapi sekarang udah baik ya. Ya, udah mendingan. Oke, baik. Oke, selamat Pak sudah sampai tahap ini ya, sudah masuk ke sesi ujian tesis begitu ya. Ya, Mudah-mudahan hari ini bisa menjawab dengan lancar, lulus segera yudisium. Oke, amin. saya hanya akan mengkonfirmasi beberapa terkait dengan yang Bapak sampaikan terakhir sendiri coba. Di bagian kesimpulan terakhir. Yang mana, Prof? Yang ini. Di slide terakhir kali ya. Kesimpulan. Ya, mode Boolean sangat berguna jika kita akan melakukan pencarian secara spesifik. Sedangkan mode with query expansion sangat berguna ketika kita tidak tahu spesifik data yang akan kita cari. Ini maksudnya apa, Pak? Jadi dengan menggunakan mode Boolean, kalau kita lihat di contoh ini, kita bisa secara spesifik mencari ponsel Samsung. Di sini kan datanya ada, nah di sini ada ini ponsel, kemudian ini case juga, kan ada data-data yang mirip-mirip, Mm-mm. tapi kita bisa secara spesifik hanya mencari data ponsel dengan cara, salah satu caranya dengan menggunakan operator plus. Ini untuk artinya menyertakan keyword Samsung, terus menyertakan keyword Note. Kemudian main ini artinya tidak menyertakan Xiaomi. Jadi kan tadi ada Xiaomi Note 9. Mm-mm. Nah, Xiaomi ini tidak diikutkan keywordnya. Terus softcase ini juga tidak diikutkan. Dus ini juga tidak diikutkan. Case juga tidak diikutkan. Serta charger Samsung ini juga tidak diikutkan. Mm-mm. Jadi Oke. kita bisa secara spesifik mencari data dengan mode Boolean. Kalau menggunakan mode natural language kita tidak bisa. Mm-mm. Kemudian yang Mode Boolean itu yang gimana, Pak? jadi di pencarian full text di MySQL itu kan ada 3 mode: Mm. natural language, Boolean, sama with query expansion. Mm-mm. Nah, itu Eh, masing-masing gimana itu? Bedanya apa itu? Kalau yang natural language itu kayak pencarian, ya kita kayak mencari apa tinggal ketik. Itu natural language. Jadi pencarian berdasarkan kata-kata yang keyword yang dimasukkan.
Sedangkan yang Boolean ini ada operator-operator yang bisa kita gunakan, misal kayak operator plus, terus ada Mm-mm. operator minus, terus ada operator apa namanya? Bentar, Prof. Negasi. Ya, kalau di laporan itu ada, bentar, Prof. Di landasan teori. Gitu. Nah, ini ada minus, ada operator yang tidak menggunakan operator, jadi mirip kayak natural language, tinggal ketik keywordnya. Kemudian ada distance, add, jadi ini operator yang memungkinkan kita untuk menentukan jarak antar keyword dihitung per kata, tidak Mm-mm. termasuk stop word. Jadi kucing dan anjing dihitung misal ini against menggunakan MySQL add 4. Jadi jarak antara menggunakan MySQL itu empat kata, tidak termasuk stop word. Kemudian ada operator lebih besar, Oke. kurang dari lebih besar. Terus itu yang diambil itu di kolom yang ada pada tabel itu ya. Kalau yang full text-nya itu didefinisikannya di mana, Pak? Ada nambah nambah data nggak di situ? Eh, Maksudnya gimana, Prof? Full tag Jenengan itu tuh, mm-mm, setelah membuat tabel kan kita memberi full tag. Full tag mm-mm, itu nanti di belakang layar si MySQL itu bakal mengindeks seluruh data kita mm-mm, dan sebenarnya menyimpan bobot bobot yang tadi di perhitungan. Nah, ini perhitungan rumus tadi ini, rumus terutama yang bagian awal dan tengah ini mm-mm, nanti disimpan di indeks. mm-mm. Nah, nanti pas Berarti secara input tidak ada yang berubah ya. ya tidak ada yang berubah. Mm-mm. Terus kalau tadi itu ada perubahan waktu ya di kesimpulan kan jangan ada toh perubahan waktu ketika Iya, menggunakan full text itu waktu insertnya jadi lambat gitu. Itu apa yang iya. mempengaruhi, Pak? Karena setelah melakukan insert satu kali, otomatis Mm-mm. si MySQL ini bakal mengindeks data yang dimasukkan tadi, kata-katanya per kata akan diindeks, dimasukkan ke tabel indeks. Jadi ada dua proses. Pertama proses insert biasa, kemudian proses indexing. Mm-mm. Jadi semakin banyak datanya, nah proses indexing ini yang akan menjadikannya proses semakin lama. Oke. Kemudian full text itu terhadap kolom tertentu atau terhadap semua kolom, Pak? Full text ini bisa digunakan di data string, data varchar, Hmm. kayak teks, itu bisa. Ya, terus kita definisikan full text-nya kita yang milih atau nanti otomatis by MySQL-nya. Kita yang milih. Kalau di Ini ya, contoh, ya, di contoh tadi ada di, saya nama barangnya gitu ya. ya, mau Hmm. kolom kolom mana dikasih full Yang text. sesuai dengan keyword yang gitu apa kata kunci yang nanti akan dicari gitu ya. Iya, Oke. Kemudian performa yang jenengan ukur itu apanya, Pak? performa ini apa, perbandingan antara tabel yang diindeks dan tabel yang tidak dikasih indeks. Mm-mm. Yang dibandingkan apanya? Lama lama eksekusi query. Hanya lama eksekusinya. Ya, lama Oh, eksekusi nanti ukuran di filenya begitu ngaruh nggak? ukuran file jelas ini apa? Saya tidak melihat ukuran file karena yang diuji hanya lama eksekusi query, Hmm. Prof. Oke, Tapi kalau yang lama pasti lebih lama, besar pasti lebih besar, ya ya kan? Nah, ini kan indeks kita mau mencari
apa value ya. Kalau kita mengimplementasikan sesuatu kan bagaimana nilai investasi kita terhadap manfaat, ya kan? Ya, Lama pencariannya mungkin lebih cepat, tapi harga yang harus dibayar itu seberapa besar sih? Ukurannya seberapa membengkak? Itu kira-kira ya. penting nggak untuk diketahui? Penting. Penting ya. Jadi mungkin nanti bisa dimasukkan di saran gitu ya ke depannya Ya, terkait dengan apa ukuran itu juga bisa dilihat, dianalisis sehingga nanti akan ketemu eh, apa berapa banyak mungkin yang dimasukkan full text begitu sehingga ini tuh kecepatannya ya dapet gitu kan, tapi juga waktu apa namanya eh, besarnya juga masih bisa ditoleransi gitu. iya, Oke, terus terkait dengan kecepatan, Bapak mengukurnya query itu kan macam-macam, gitu. Query iya, dalam satu tabel, atau mungkin join antar tabel, atau tabelnya joinnya 2 tabel atau 10 tabel itu kan tentu akan berbeda. Itu iya. Bapak lakukan kajian nggak terhadap itu? Eh, untuk penelitian ini tidak, Prof. Jadi saya hanya menguji pada satu tabel tanpa ada relasi. Mm-mm, mm-mm. Padahal kan pada kenyataannya banyak sekali tuh tabel kita punya relasi kan. Iya, bisa. Mm-mm, nanti itu mungkin juga bagus dilihat pengaruhnya ya. Iya. Mm-mm, mm-mm. Terus Bapak mencobanya yang full text-nya hanya satu kolom atau mungkin beberapa kolom. Kan ada juga yang apa keyword gitu, tapi ini terkait ya namanya, ya jenisnya, ya apanya bisa diambil sekaligus gitu kan. Itu Iya. Bapak ngerti nggak? Kemarin saya mencobanya di 2 kolom, Prof. 2 kolom. 2 kolom. Mm-mm. Kalau dengan satu kolom, bedanya jauh nggak? Atau hanya 2 kolom saja, Bapak? Nggak ada yang satu kolom? Kemarin ngetesnya langsung di 2 kolom, Prof. Dua Tidak di kolom, satu oke. kolom. Itu Bapak masukkan dalam batasan ya? Batasan, Ada kalau nggak? jumlah kolom kayaknya tidak, Prof. Jumlah kolom tidak. Padahal itu kan Heeh. bisa mungkin aja kita pakai 10 kolom yang bisa jadi performanya berbeda ya. Iya. Nggih. Kondisi-kondisi itu nanti mungkin bisa ditambahkan nggih Pak. Di yang sekarang Bapak lakukan bisa dimasukkan di dalam batasan, tapi ke depan yang masih perlu dieksplor kembali itu nanti bisa dimasukkan di dalam saran. Iya. Oke. Terus mumpung di sini, Bapak rumusan masalahnya ada berapa Pak? Ada 2, Prof. Ada 2. Jawabannya ada berapa banyak? Jawaban Jawabannya itu eh, di mana ya? di kesimpulan, Prof. Kesimpulan. Nah, ada berapa jawabannya? Ada 4, Prof. 4. Berarti tidak sinkron ya. Nanti disinkronkan walaupun nanti mungkin nomor satu bisa dibuat sub-sub gitu. Tapi menggambarkan ini berkorelasi dengan pertanyaan yang mana. Hmm. Jadi ini ya, Prof, apa yang kesimpulannya tadi sebenarnya kesimpulan satu dua satu dua ini kan sama tentang Hmm. lama eksekusi query. Sedangkan yang ketiga ini ada Hmm. dampaknya itu tidak ada di rumusan masalah sih. Berarti nanti kalau ini penting, Bapak juga udah nyarinya luar biasa toh. Rumusan masalahnya aja yang ditambah. Iya, Ya, yang nomor satu nanti bisa dibuat AB. Nanti kan kacamatanya dari mana gitu kan, jawab satu pertanyaan, tapi dia dibuat sub-sub supaya ini masih tahu bahwa kaitannya itu dengan yang mana yang Bapak cari. iya, Gitu ya. Oke, iya. cukup dari saya, Bu. Oke, terima kasih banyak Prof. Rini. Ada 5 catatan. Yang pertama adalah, nah, dalam penelitian ini yang diukur itu terkait waktu, sedangkan terkait ukuran file tidak diteliti. Nah, ini perlu diperjelas di batasan. Yang kedua, pengujian dilakukan pada satu tabel tanpa ada relasi. Nah, ini apa? Sesungguhnya di lapangan kan nggak mungkin bertransaksi hanya cukup di satu tabel ya, tapi ini kondisi ini perlu untuk diperjelas di batasan. Yang ketiga, terkait dengan aspek jumlah kolom itu perlu juga diperjelas di dalam batasan. Yang keempat, hal-hal yang masih sangat besar kemungkinannya bisa dikembangkan di penelitian berikutnya itu akan menarik dituangkan di dalam bagian saran. Yang kelima, kesimpulan itu harus merupakan jawaban untuk setiap pertanyaan yang
Mas Hajar tuangkan dalam rumusan masalah. Iya. Karena itu, setiap pertanyaan di rumusan masalah dan setiap jawaban di kesimpulan harus sinkron. Nih, Iya. terima kasih banyak, Prof. Rini. Kita lanjutkan arahan dan pertanyaan dan arahan-arahan dari Dr. Andi. Monggo, Bapak. Terima kasih, Prof. Emma. Selamat siang, Pak Hajarnya. Oke, Siang, Pak. yang pertama tentang full text indexing ini sebenarnya istilah dalam database atau istilah yang salah satu fungsi yang ada pada MySQL, Pak? Secara umum full text search itu istilah umum pencarian secara full text. Tapi di MySQL sendiri ada metode untuk pendefinisian kolom bahwa kolom itu adalah full text dengan keyword full text dalam kurung nama. Itu sebuah istilah atau metode, Pak? Metode itu algoritma, metode itu ada rumusnya atau itu hanya istilah saja mencari keseluruhan kolom, isi kolom gitu ya? Istilah, Pak. Istilah ya. Istilah pencarian full text. Ya, berarti bukan metode ya. Ya. Oke. Ya, ini kan tulisannya adalah penggunaan metode full text indexing ya. Mohon nanti disesuaikan kalau dia hanya istilah saja. Ya, kalau dituliskan ditulisnya metode. Kalau jadi di MySQL itu emang ada metode kayak misal ini match again. Ini kan ada metode yang hanya bisa digunakan jika yang apa namanya match again ini adalah fungsi atau metode yang digunakan untuk pencarian full text. Oke, kalau itu Jadi, metode, Bapak bisa nggak menjelaskan bagaimana cara kerjanya? Di sini Pak tadi di rumus ini. Itu benar Jadi, yang berlaku sistem ranking. Oke, Sistem itu ranking benar yang berlaku di MySQL. Iya. Ini diambil dari dokumentasi MySQL langsung, Pak. Oke, MySQL ya. Berarti nanti cek lagi ya apakah itu metode atau enggak ya, atau hanya itu yang memiliki hanya cuman MySQL saja. Oke, berikutnya banyak di dalam bab 1 ya, belum yang cek semuanya, tapi banyak sekali di naskah itu yang isinya satu paragraf itu hanya satu kalimat ya. Iya. Ya, itu kan sebenarnya kalau dalam satu paragraf itu kan satu pokok pikiran ya. Artinya pokok pikiran itu dijelaskan dengan beberapa kalimat, tidak mungkin hanya dalam satu kalimat ya, Pak ya. Ini banyak sekali ya yang ketemu di bab pendahuluan. Oke. Kemudian ini Pak, sebenarnya ada masalah apa sih Pak dalam ini tema yang mau diselesaikan sebenarnya apa sih Pak ini Pak? Untuk mengetahui efisiensi antara tabel yang menggunakan indeks, full text index, dan yang tidak menggunakan. Kalau sudah diketahui, terus apa Pak? Nanti bisa jadi acuan bahwa ketika kita ingin, kan di sini sudah ketahuan bahwa dengan memakai full text index, itu bisa mempercepat proses pencarian. Tapi imbasnya proses insert jadi lama. Jadi permasalahan yang mau diselesaikan pengen mengetahui saja. Kalau sudah diketahui ya sudah selesai. Iya. Mohon dicari Pak yang lebih ini lagi ya, lebih apa ya istilahnya ilmiah lagi ya. Jangan cuma mengetahui, kalau udah ketahui selesai. Enggak ya. Ya harusnya ada beberapa permasalahan yang bisa diambil di situ. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Istilah indeks di dalam database itu sudah umum Pak ya? Iya. Gunanya untuk apa Pak? Indeks itu untuk apa namanya? Jadi dia kayak kalau di perpustakaan kan ada diurutkan. Jadi data per kata itu nanti didaftar, nanti diurutkan. Jadi untuk membantu proses pencarian data lebih cepat. Oke, mencari berarti lebih cepat ya. Ya. Terus apa
apa yang Bapak ingin capai? Kalau sudah tahu bahwa secara umum kalau sesuatu itu diindeks maka akan lebih cepat. Seberapa cepatnya kan kita, eh, saya sendiri belum tahu, makanya diuji untuk mengetahui seberapa sih peningkatannya antara yang belum diindeks dan yang sudah diindeks itu seberapa peningkatannya. Jika datanya banyak, apakah peningkatannya signifikan atau peningkatannya hanya landai. Itu dibutuhkan untuk apa, Pak? Ini apa? Untuk mengetahui eh, proses pencarian Oke, Bapak menemukan masalah itu di mana? di ini Pak apa? Saya kan programmer, jadi ada klien yang apa namanya eh, berkeluh kesah, katanya proses pencariannya lama. Setelah saya cek, ternyata tabel-tabelnya nggak ada indeks sama sekali. Terus aku update, aku tambah full text tadi, proses pencariannya lebih cepat, Pak. Bisa nggak permasalahan itu Bapak temukan di paper yang sebelumnya, Pak? Tidak berdasarkan Paper, Bapak, gitu ya. Tidak berdasarkan papernya Bapak. eh, di tinjauan pustaka itu ada yang membandingkan, kan dari situ terus saya mencari paper, ada paper yang membandingkan antara full text Hmm. ini sama, bentar, Kayak, maksudnya gini, Pak, ketemunya permasalahan, Pak. Kalau Bapak ya, mencari perbandingan sama perbandingan, banyak kan itu ya. Nah, kan kalau tadi kalau kita lihat sebenarnya apakah lebih cepat indeks sama enggak, nggak usah dilakukan penelitian ya. Memang fungsi indeks adalah untuk mempercepat kan. Sudah ketemu kan ya, jawabannya ya. Sudah ketemu jawabannya. Terus tadi Bapak semakin spesifik nih, seberapa cepat ya. ya. Seberapa cepat. Pertanyaan berikutnya, apakah ada paper yang mengatakan membutuhkan itu ya, apa? Membutuhkan seberapa cepat tadi, Pak? Nah, itu yang nanti akan jadi cacuan Bapak ya untuk sebagai permasalahan. Gitu Yes. Pak. Jadi bukan Bapak sebagai programmer gitu, enggak ya. Jadi Bapak sebagai programmer ya bukan itu yang dicari sebenarnya ya. Bapak sebelumnya kan baca-baca nih tentang apa? Tentang indexing ya. Nah, apa sih permasalahan yang mereka dapatkan yang masih ada sih dalam penelitian sebelumnya itu apa? Masalah indexing itu. Ya kalau hanya mengetahui cepat mana, jelas seperti yang diindeks tadi ya, udah nggak usah Iya, dicari nih, karena itu sudah umum ya bahwa indexing itu adalah untuk mempercepat. Dan tadi Bapak menganalogikan seperti katalog di perpus, seperti daftar isi dalam sebuah apa dalam sebuah buku kan, sebenarnya kan indexing kan seperti itu, atau daftar istilah yang ada di dalam buku kan itu. iya. Ya, jadi Bapak harus mencari sekarang Bapak udah ada hasilnya, ya Bapak tunjukin ada nggak paper yang permasalahan yang Bapak angkat tadi di paper sebelumnya. Ya, supaya nanti manfaatnya itu ke ke orang lain itu tidak hanya ke Bapak ya, tapi ke apa? Ke penelitian juga nanti kira-kira apa yang saya sebenarnya harapan tadi pengennya Bapak membandingkan mungkin metode-metode di indexingnya atau metode-metode untuk full text-nya. Mungkin full text itu banyak metode gitu ya. Bapak membandingkan itu. Nah, atau Bapak mencari mana yang lebih pas sih. Bapak mencari yang lebih cocok ya untuk beberapa skenario tadi ya, termasuk Iya. besar kecil dan seterusnya. Jadi itu Pak ya. Ya. Kalau yang seberapa cepat, terus bagaimana Bapak bisa klaim nih ketika hasilnya misalnya cepat yang diindeks itu gimana? Prosentasenya gimana, Pak? Pakai yang tadi ya, sekian milisecond lebih cepat itu, Pak ya? Iya, Ya, perbandingannya pertanyaan berikutnya, Kak, apakah angka ini bisa dipakai, Pak, untuk semua case, Pak? Atau kok bisa nih dijadiin dasar kecepatan sekian? Setahu saya kalau kita ngomong apa ngomong seberapa cepat perbedaan itu kan pakainya rasio ya, pakai rasio. Naiknya ya sekian persen dari yang ini Pak ada. sebelumnya, ya. Naiknya sekian persen dari yang sebelumnya itu ya. Iya, Nah, artinya dengan melakukan berbagai macam skenario ya, skenario itu nanti
Nah, kalau ini kan hanya berlaku tempat Bapak aja angka-angka ini. Iya, Ya, naiknya di 9% itu artinya ketika menggunakan sekian word ya atau sekian karakter ya, maka akan naik sekian persen kecepatannya dibanding yang sebelumnya. Jadi umum, Pak ya, berlakunya itu umum, bukan bukan spesifik seperti ini ya. Jadi berlakunya sangat umum, yang disimpulkan itu berlakunya naik sekian. Tadi kan seberapa, kan seberapa perbandingan tadi. Kan kalau menurut saya lebih baik kalau pakai indeks dengan tidak pakai indeks dengan sekian teks ya atau sekian keyword maka naik 100% misalnya atau 300% dari yang sebelumnya. Ya, itu. Terus tadi saya setuju dengan Prof. Rini, cost-nya apa gitu loh. Cost-nya apa yang perlu diperhatikan. Tadi kan jelas space akan membengkak ya. ya, Jelas space akan membengkak, waktu juga akan semakin lama. Terus nanti orang akhirnya gimana sih? Saya harus mengambil yang mana gitu kan. Sebenarnya kan tergantung dari model data yang ada di situ. Modelnya transaksional atau modelnya lebih ke arah kemana pencarian. Kalau transaksional, Bapak menggunakan metode ini dengan kesimpulan Bapak tadi, maka bisa jadi database Bapak nanti bisa ada bottleneck. iya, Kalau transaksional artinya apa? Insertnya terlalu lama, terlalu banyak. Ya kan, jadi sebelum insertnya tadi kan bisa tambah 2 kali kerja kan. Pertama insert itu sendiri, yang kedua adalah melakukan indeks untuk data yang baru. iya, Nah, kos-kos itu kan tidak tadi ya, belum diperhitungkan, tetapi hanya mengejar dari sisi kecepatan query ya, kecepatan query. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu jadi patokan. Ya, hasilnya gimana, Pak? Hasil hasil query-nya. Ya, hasil query-nya itu apakah menurut saya penting juga ya. Hasil query itu sesuai dengan yang diinginkan apa enggak itu. Itu enggak dukur juga ya. Jadi hanya ngomong kecepatan itu kan ya. Padahal kalau kita ngomong iya, query itu kan biasanya kan seberapa seberapa pas data yang disajikan yang hasil query-nya itu seberapa pas itu ya. iya, Itu kan juga menurut saya perlu ya. Tidak hanya kecepatan tapi seberapa bagus sih sebenarnya penggunaan full text ini ya dalam iya. pencarian itu seperti apa. It- Kalau kecepatan it- karena udah bisa kebaca sih Pak. itu ini Pak, Jelas lebih cepat yang indeks itu. saya masukkan di saran Pak. Jadi untuk mendokumentasi akurasi pencarian itu saya masukkan di saran Pak. Saran ya. Ya, berarti ini J- benar-benar cuma kecepatan aja ya. Iya, Terus berikutnya apa kesimpulannya? Kan kesimpulan udah seperti ini Pak ya. Terus kita kira-kira nih kalau ditanya, ketika nanti ini kalau saya dulu pertanyaannya Prof. Emma ya. Kalau nanti kira-kira nih paper Bapak itu disitasi ya. Bapak itu mau berbunyi apa Pak di dalam papernya orang itu? Kan Bapak sekarang masih tasi ya, papernya ini bla 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 gitu kan ya. iya. Kira-kira kalau paper Bapak nanti penelitian Bapak ini disitasi orang, kira-kira harapan Bapak bunyinya gimana? Eh, ya, dengan dia bisa melihat apa namanya? Apa cukup misalnya Hajar, 2022 telah menggunakan ini, selesai gitu? Kan enggak kan ya? Ya, itulah yang disebut nanti Bapak bagaimana sih kira-kira Bapak merangkum ini menjadi sebuah kontribusi. Paling gampang kontribusi itu adalah dengan membandingkan dengan yang sebelumnya. Paling gampang ya. Nah, mereka seperti ini. Ya, kalau Bapak tadi menggunakan metode sendiri itu bisa dibandingin ya. Oh, metode saya itu lebih cepat nih sekian persen dari yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang kan bagaimana sih sekarang Bapak harus meramu ya, bagaimana percobaan ini ketika sudah ada hasilnya bisa berkontribusi. Ya, oh gini loh, gunakan metode saya nih, metode ini ketika melakukan ini sudah hasilnya adalah sekian. Ya, sebelumnya cuma sekian gitu ya, sekian persen misalnya. Kalau kita ngomong akurasi misalnya ya, sebelumnya ketemunya 80% kalau pakai metode mereka. Kalau saya adalah 84% hasilnya. Ya, sekarang Bapak harus mengemas ke situ.
Nah, kalau Bapak kemarin itu di dalam perumusan masalahnya sudah membicarakan itu, nah itu nanti bisa menjawab itu. Tapi kalau belum, berarti nanti Bapak mengemas ya, sehingga nanti bisa berkontribusi. Ya. Karena agak susah pencarian menggunakan full text ini akan memakan waktu lebih cepat, sorry, indeksnya lebih cepat. Nanti orang ya sudah wajar gitu kan ya, nyamannya di indeks masih lebih cepat dalam pencarian. Nggak usah dilakukan penelitian, itu memang fungsinya indeks adalah untuk mempercepat. Bapak menggali lagi kira-kira apa kontribusi dari riset yang Bapak lakukan ini, supaya nanti bisa ketika nama Bapak tersitasi ya di situ nanti itu ada yang mereka bahas. Ya, mereka mengkontribusikan, mungkin dibandingkan mungkin punya Bapak dengan yang punyanya mereka atau seperti apa. Tidak hanya sekedar si Hajar 2002 ini menggunakan indeks full index text selesai. Habis itu nggak pernah disinggung lagi. Ya, itu Pak Anggi. Makasih Prof. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Andi. Oke, ada empat arahan yang saya ringkas dari Pak Dr. Andi. Yang pertama adalah perlu dicek kembali apakah merupakan metode yang itu memang khas yang hanya dimiliki oleh MySQL atau sebenarnya itu berlaku secara umum. Yang kedua, perlu dicek kembali kecukupan muatan kalimat pembangun alinea ya. Jadi jangan sampai satu alinea hanya dibangun oleh satu kalimat walaupun kalimatnya panjang. Yang ketiga adalah perlu dukungan kajian ilmiah untuk memperkuat rumusan permasalahan indexing di penelitian tesis ini. Jadi, apakah sebenarnya yang Bapak anggap sebagai masalah itu masih menjadi masalah loh di paper-paper terbaru, ataukah justru sebenarnya sudah ditemukan solusinya gitu ya, sehingga tidak hanya karena kebutuhan Mas Hajar selaku programmer gitu ya misalkan. Nah, yang keempat, nah ini tadi nama saya dimension. Nah, ini Mas Hajar itu perlu menonjolkan dengan paper yang mana atau penelitian ini tuh mau dibandingkan gitu ya. Terus apa yang dibandingkan dari setiap paper yang sudah Mas Hajar review tadi. Bagaimana membandingkannya? Terus bagaimana hasilnya? Kemudian temuan pengetahuan apa saja toh yang bisa ditarik itu sebagai bentuk kontribusi nyata dari hasil penelitian Mas Hajar. Jadi kalau sebagai seorang penulis itu kan pengennya terkenal gitu ya. Minimal ada satu orang lah yang mensitasi gitu. Nah, kira-kira orang yang mensitasi tulisan kita itu nanti dia mensitasi di dalam papernya itu kalimatnya bagaimana ya. Yang itu tuh hanya bisa ditemukan di hasil penelitian kita. Nah, ada 9 catatan yang itu wajib Mas Hajar tindak lanjuti ya. Eh, Baik lulus maupun nanti apapun hasilnya dari ujian tesis kali ini. Prof Rini ada tambahan, Pak Dr. Andi ada tambahan. Oke, ya Mas Hajar, saya tempatkan di waiting room dulu ya. Kami akan diskusi terkait dengan hasil uh, ujian tesis ini. Ya. Oke, Mas Hajar, kami sudah melakukan diskusi, walaupun singkat ya, terkait dengan jalannya ujian tesis Mas Hajar siang ini, dan hasilnya akan diumumkan oleh Prof. Rini selaku Ketua Tim Penguji. Monggo, Prof. Oke, terima kasih Prof. Emma Pak Hajar ya, yang dilakukan sudah bagus dan luar biasa begitu ya terkait dengan bagaimana mencari kondisi yang terbaik begitu kan untuk melakukan pencarian data di dalam database MySQL. Walaupun masih ada beberapa catatan tadi ya, masih ada beberapa catatan yang sebenarnya masih bisa dieksplor lebih banyak lagi begitu. Ya, walaupun masih ada beberapa poin-poin yang menurut kami masih bisa dioptimalkan, kami bertiga sepakat Bapak dapat dinyatakan lulus pada ujian tesis hari ini. Selamat ya, Pak. Selamat, Terima Pak kasih, Prof. Hajar. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Segera ditindaklanjuti revisinya, kemudian nanti pendaftaran yudisium tanggal 11 sampai 16 ya, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Prof. Rini, Pak Dr. Andi, dan Pak Hajar. Semua
saran terbaik hari ini harus ditindaklanjuti ya, Ya, supaya meningkatkan kualitas hasil penelitian Mas Hajar. Oke. Untuk ujian tesis Mas Hajar dicukupkan. Saya ya. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.